Nah ini banyak netizen yang kayak kok keluar banget dari Raja dan lain-lain. Banyak pasti ada yang penggemar abang yang fans berat Raja. Ada beberapa yang nggak suka gitu sama lagunya karena kalau dari Raja. Mungkin tanggapannya gimana? Ya mungkin gue mengutip salah satu kalimat dari salah satu penyanyi. Mendingan gini deh, kita sama-sama bijaksana. Penikmat musik nikmatin, pembuat musik membuat. Kalau misalkan mereka yang kita menuruti maunya mereka, ya berarti mereka yang berkarya. Kalau di sini kan Raja yang berkarya, ataupun siapalah sebut si B, si C atau Cinderella berkarya, ya maunya dia. Masalah nanti orang suka nggak suka, diterima nggak terima itu urusan nanti. Yang penting kami menyuguhkan, gitu loh. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menerima omongan seperti itu. Jadi musik Raja begini nih, Raja mencoba untuk mengkolaborasikan musik genre rock dengan dangdut, koplo. Ya udah itu Raja, kalau lu nggak suka ya udah nggak apa-apa. Itu kan lebih fair ya. Daripada kami bukan orang yang berprinsip, oh ada masukan gini, kita bikin ya lu aja, gitu. Tingkat kesulitannya di mana ketika perpaduan antara musik Raja sendiri dan koplo itu? Kenapa? Tingkat Kesulitannya. Tingkat kesulitan mungkin gini ya. Kalau di musik ya, itu kalau kita biasa main tanpa ada jab gitu kasih singkongnya. Itu aja yang tambahannya ada singkongnya itu mungkin yang lebih mikir lagi kesulitannya. Apalagi lagi live nanti ya. Emang PR ini agak belajar karena berpindah genre itu nggak gampang. Genre Raja misalnya hip hop atau ada unsur rock, tapi ya yang Mas Ian bilang tadi tanggung jawab kita tuh sebagai penghibur, kita menyuguhkan apapun kita harus bertanggung jawab. Berarti kita tidak mungkin mainnya lip sync atau apa, kita harus bisa gitu. Recordingnya seperti itu, mungkin live-nya juga harus sama. Dan mungkin kalau bicara tingkat kesulitan ya itulah PR-nya Raja, dan itu berhasil kita lakukan, dan memang awalnya tingkat kesulitan yang paling sulit Mas Modi ngotot gue yang nyanyi, gue nggak mau, gue bilang gila. Ya misalnya, PR-nya di vokalis. Itu udah tetap kita kan Raja nggak featuring sama siapa, lu hajar, lu gila ya, gue nggak mungkin Raji. Akhirnya anak-anak juga ngasih featuring aja, siapa ya featuringnya yang kira-kira bisa masuk karakter musiknya, manja-manjanya ada, tapi juga tidak dangdut banget. Nah itu jadi basicnya juga tidak dangdut banget. Ya udahlah, kita punya Cinderella, ya udah Cinderella aja kita sibuk-sibukkan. Toh juga Cinderella basic nyanyinya ada, dia juga udah punya single sendiri. Hanya memang sesuai dengan kemauan kita bahwa backgroundnya bukan dangdut. Iya kan, jadi kalau hanya musik. Nah di saat tingkat kesulitan itu gua udah selesai, gua udah lepas, gua serahkanlah ke Cinderella. Itu Cinderella yang digodok oleh Mas Modi yang ngedirect udah gitu. Mas Ian, Mas Modi kalau boleh ceritain ide lagu apa sih, dari mana sih ide liriknya atau ide musiknya yang tadi rocknya, ada inspirasi dari musik-musik lain? Ini penting. Jadi di sini terinspirasi, jujur aja gue dari yang rame itu Yang apa tuh? Mas Bruno. Di 2024. Nah makanya tadi tuh ada kaitannya sosoknya ke Mas Bruno itu tadi, Pak Desdi. Jadi gue bilang, apa salahnya sih kita meniru yang bagus, bukan meniru yang jelek gitu. Lagian basic hidup juga kan meniru kan. Nah ini kita, jadi jangan pernah lupa meniru yang lagi tren. ya gue bilang yang namanya mencontoh itu, kita dari lahir aja belajar kata-kata ini gigi, ini hidung, ini rambut, kan belajar dari yang sudah. Terus berjalan juga gimana gitu. Cara berjalan. Nah, kalau di musik gue bilang, tapi kita dapat influence, dapat inspirasi, ya boleh-boleh aja. Yang penting kita tidak nyolong, tidak mengambil hak orang lain aja intinya. Jadi kita berkreasi sendiri, dapat inspirasi boleh lah ya, boleh kita olah dengan gaya kita. Dan di situ gua tuh dapat cuitan dari netizen waktu itu, ini Fadel ini sosoknya seperti Bruno Mars Indonesia gitu. Wah, boleh juga nih, bro. Kebetulan kita memang nyari yang gaya dance-nya itu unik. Wah, sekalian ini
dipadu dengan musiknya Raja barangkali oke gitu. Kalau lirik gimana? Kalau dari lirik itu sosial banget, sosial seperti gue bilang nih apa sih itu kan semacam zaman sekarang tuh zaman kepo, orang pengen tahu, pengen mencari sesuatu dengan alasan yang ya bla 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 lah. Artinya di sini kalau menurut gua nulis itu adalah jawaban dari orang-orang yang ingin tahu yang kepo. Sebenarnya yang kepo juga pernah menjadi kepo gitu. Iya kan, dia mengkepoi orang, sebenarnya dia yang dikepoin ini juga orang kepo. Jadi sama-sama kepo dong. Nah, itu ya ujung-ujungnya kan kata-kata apa sih itu sering banget terdengar di kuping. Ketemu teman, ketemu siapa. Yang suka bertanya kita ini ada apa sih? Ini yang ngapain sih? Menurut gua seperti nama Raja sendiri lah, sering disebut-sebut. Nah, ini bagus dah. Lagian kan tidak ada salahnya dan tidak ada copyrightnya mengambil judul ataupun nama itu Lirik istilahnya kalimat kan, kata. Ya lagian kan tidak ada yang mempatenkan bahwa kayak Raja atau apa sih itu adalah copyrightnya milik si Anu, nggak ada juga kan. Jadi dan kebetulan ini kayaknya asik nih gitu, alhamdulillah saat kita tampilin ya di mana ya, di salah satu live itulah ya waktu penyerahan Stasiun TV ya. Waktu Raja dapat throwback song. Waktu dapat throwback song Cinderella saat itu. Responnya aja banyak. Responnya banyak walaupun ya intinya respon lah. Tapi ya tadi balik lagi Raja itu kan dikenalnya dengan gimmick Raja. Kan pasti pada tahu dong padadang mah bukan padadang sebenarnya padadang orang bilangnya padadang. Nah sekarang 2025 nanti diganti. Apa sih? Jadi itu gimmick Raja lah. Kan Raja dikenal dengan gimmick lagunya ya. Ya. Dengan adanya Fadel sebagai model klip, itu bisa disebut lo Raja memanfaatkan isu yang sedang berkembang saat ini atau seperti apa sih? Isu apa? Ya isu dengan adanya Fadel yang kasusnya sedang bergulir nih gitu kan. Gue malah nggak pernah ngulik kasusnya dia. Makanya tadi diterangkan sama Sia, Gue nggak melihat latar belakang dia. kita ngambil Fadel ini bukan karena Lihat latar belakangnya nggak ada. karena latar belakangnya dia, tapi karena uniknya dia Gaya. ngedance itu asik gitu di antara dance yang lain biasa-biasa nih. Dia orang nyentrik banget berdua gitu ya, sepaket gitu. Jadi kan memang kita tuh kan melihat ada dua sisi. Satu orang tertarik karena dia lagi viral lah, lagi apalah atau apalah. Tapi juga ada orang yang melihat memang ini orang punya skill, punya bakat, punya keunikan sendiri. Nah itu kita mengambil dari sisi yang itu, bukan dari sisi viral ataupun dianya. Tapi pendapat orang Ya, itu bebas aja. Seperti kayak kita membuat karya, kata Mas Ian, kita menyuguhkan suguhan kita ini diterima atau tidak tergantung yang merasakan gitu. Dan kita tidak ada hak untuk melarang orang dalam berpendapat itu. Atau pendapat kan bukan. Cuman kalau memang pendapat itu disetujuin banyak orang, wah ini gara-gara viral dia, gara-gara itu kehebatannya Raja dong. Kejeliannya Raja melihat sesuatu yang itu bisa diambil. Itu aja positifnya. Itu kebetulan kali ya. Iya, positifnya di situ aja. Ya, Mas Ian, itu. mungkin kalau seandainya sekarang kan bisa diibaratkan si Fadel ini agak kecewa dengan hasilnya karena katanya suaranya nggak keluar, terus mukanya diganti sama binatang gitu. Kalau seandainya misalkan ternyata ada perjanjian sama manajemen bahwa suaranya harus keluar, itunya harus ini, terus Fadel ngambil langkah hukum, laporin Raja gimana? Gue sih tidak berharap itu ya. Gue sih tidak berharap sampai ke sana. Tapi di sisi lain gue juga akan tetap melihat lagi sejauh mana kalau memang ada itu satu perjanjian, gue akan melihat, akan membaca detail maksud dan maknanya. Jadi akan benar-benar detail diperhatikan dulu. Tapi balik lagi gue nggak berharap jangan sampai ke sana karena Raja ini bukan apa ya, kita alhamdulillah Raja tuh diterima oleh publik karena karya, bukan karena sensasi, bukan karena gimmick yang aneh-aneh. Ya kita memang karya. Jadi gue nggak pengen ini sampai ke jalur lebih jauh. Nggak berharap itu. Ya mudah-mudahan aja kalau memang Fadel nonton ini dia ingat,
obrolan gua lagi santai ngopi, lagi santai sela-sela take shot, dia ingat yang gua bilang tadi, jangan terlalu mengandalkan power, lu banyak follower, lu lagi up, lu lagi apa, lu ingat usia lu masih ini, jadi harus bisa memaintain. Jangan sampai lu over apa namanya over ini lah, melakukan sesuatu yang berlebihan. Intinya itu harapan kita jangan sampai jadi masalah ya harapan kita. Yeah. Tapi kan gue bilang lagi-lagi ini keputusan ada di tangan yang bersangkutan dalam hal ini. Gue pengen gini. Harapan gue pribadi nih. Mudah-mudahan Fadel sama Bintang dan siapapun di belakang dia nonton, tolong bantu kami lagi fokus ke single apa sih. Kami lagi fokus banget, lagi konsen ke karya. Memang banyak fans kami yang menunggu karya kami yang sudah lama nggak ada. Nah kami sekarang rilis, mudah-mudahan jangan sampai ditunggangin ataupun dijadikan masalah yang tadinya sepele menjadi besar. Itu aja berharapnya sih. Karena setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Gue cukup bilang gitu aja.